Langit sore mulai menggelap ketika Rudi melangkah keluar dari gedung kantornya. Langkahnya terasa berat, seakan ada beban yang menekan pundaknya. Di tangannya, selembar amplop berwarna coklat sudah agak kusut karena sejak tadi terus ia genggam. Isi amplop itu bukanlah bonus atau kenaikan gaji seperti yang diharapkannya, melainkan surat pemutusan hubungan kerja atau PHK. Rudi mendesah panjang. Ia masih sulit menerima kenyataan ini. Sudah lebih dari 10 tahun ia bekerja di perusahaan manufaktur alat-alat elektronik ini. Ia mengabdikan diri, bekerja lembur, patuh pada atasan, dan berharap bisa menghidupi keluarganya dengan layak. Namun, semua berubah ketika perusahaan mengalami kebangkrutan. Mereka harus memangkas karyawan, dan nama Rudi masuk dalam daftar pemutusan itu. Di rumah, istrinya yang bernama Siti sudah menunggu dengan wajah penuh harap. "Gimana bang? Katanya tadi ada rapat penting di kantor." Rudi diam sejenak, menatap wajah istrinya yang mulai tampak lebih tua karena beban hidup. Ia menarik napas dalam dan menyerahkan amplop itu. Siti menerimanya dengan tangan gemetar, membukanya perlahan, lalu membaca isi suratnya. Matanya berkaca-kaca. "Bang, ini," dengan suara sedih. "Iya, abang di PHK." Keheningan menyelimuti ruangan itu. Di sudut rumah, Rizky, anak sulung mereka yang masih duduk di bangku SMP, sedang mengerjakan PR. Di ruangan lain, Dava, anak bungsu mereka yang baru berusia 5 tahun, tertidur pulas dengan boneka kesayangannya. "Apa kita bisa bertahan, Bang?" Suara Siti nyaris berbisik, penuh kekhawatiran. "Kita masih punya tabungan dan pesangon, Sid. Tapi kita harus cari cara supaya bisa tetap hidup." Malam itu, Rudi dan Siti berdiskusi panjang. Siti menyarankan agar suaminya mencari pekerjaan baru, tapi Rudi tahu itu tidak mudah. Banyak perusahaan sedang melakukan efisiensi, bukan membuka lowongan. Lagi pula, usianya sudah memasuki 45 tahun. Bukan lagi usia yang mudah untuk diterima di perusahaan baru. "Aku kepikiran buat usaha sendiri," kata Rudi akhirnya. Siti menatapnya dengan ragu. "Usaha apa, Bang?" "Jualan bakso." Siti mengerutkan kening. "Bakso?" "Iya. Aku pernah belajar bikin bakso waktu masih muda dulu. Kita bisa mulai dari gerobakan dulu. Pakai uang pesangon buat modal." Siti masih tampak ragu, tapi akhirnya mengangguk. "Kalau memang itu yang terbaik, aku dukung, Bang." Seminggu kemudian, dengan modal dari pesangon, Rudi membeli gerobak bekas yang masih cukup layak. Ia juga membeli bahan-bahan untuk membuat bakso, daging sapi, tepung tapioka, bawang putih, serta berbagai bumbu lainnya. Setiap pagi buta, ia mulai belajar meracik adonan, membentuk bakso, dan membuat kuah yang lezat. Hari pertama ia berjualan, Rudi merasa optimis. Ia mendorong gerobaknya ke pinggir jalan yang cukup ramai, dekat sebuah sekolah dasar. Ia berpikir, anak-anak sekolah pasti suka makan bakso. Namun, hingga sore menjelang, pembeli yang datang hanya beberapa orang. Hari-hari berikutnya pun sama. Pelanggan tetap sedikit. Sementara itu, modal terus berkurang. Siti mulai khawatir. "Bang, kenapa ya? Apa baksonya nggak enak?" "Bukan, Sid. Orang-orang udah punya tempat langganan sendiri. Mereka nggak gampang beralih ke bakso baru kayak punyaku ini." Malam itu, Rudi kembali menghitung uang hasil jualan. Hanya cukup untuk belanja bahan baku besok. Ia mulai merasa putus asa. Sebulan berlalu. Usaha bakso Rudi masih sepi pembeli. Sementara itu, biaya hidup terus berjalan. Uang sekolah Rizky masih harus dibayar, listrik, air, dan kebutuhan sehari-hari terus menguras tabungan mereka. Suatu malam, Siti duduk di meja makan, menatap kosong ke piring yang hanya berisi nasi dan tahu goreng. "Bang, kalau begini terus, kita gimana?" tanyanya pelan. Rudi menunduk. "Aku juga nggak tahu, Sid.
Di dalam hatinya, ia menjerit. Ia ingin menyerah. Ia ingin semuanya kembali seperti dulu, saat masih bekerja dan mendapat gaji tetap setiap bulan. Tapi kenyataan berkata lain. Rizky datang menghampiri. Ayah, uang SPP bulan ini belum dibayar, kata Bu Guru. Rudy tercekat. Ia menatap mata anak sulungnya yang polos, lalu menoleh ke Siti. Ia tahu mereka hampir tidak punya uang lagi. Ayah bayar besok ya, katanya dengan suara lirih. Rizky mengangguk, lalu kembali ke kamarnya. Begitu anaknya pergi, Rudy menunduk dalam-dalam, menekan kepalanya ke atas meja. Dalam hatinya ia berbisik, apa aku harus menyerah? Pagi itu Rudy duduk, termenung di bangku kayu depan rumahnya yang sederhana. Matanya kosong, pikirannya berkecamuk memikirkan nasib keluarganya. Gerobak bakso yang terparkir di halaman seakan menjadi saksi bisu perjuangannya yang nyaris sia-sia. Tabungan mereka semakin menipis. Bahan baku makin sulit dibeli. Lebih dari sebulan berjualan, omsetnya tak kunjung naik. Siti sudah mulai menjual perhiasan pernikahan mereka untuk menutup kebutuhan rumah tangga. Uang sekolah Rizky belum terbayar, dan ia takut anaknya akan dikeluarkan dari sekolah. Abang, kalau begini terus kita bisa habis-habisan, kata Siti dengan wajah lelah. Rudy menghela napas panjang. Aku tahu itu, tapi aku nggak ngerti harus gimana lagi. Di tengah kebuntuan itu, suara klakson mobil terdengar dari depan rumah. Rudy mengangkat kepala dan melihat seorang pria turun dari mobil yang cukup mewah. Pria itu adalah Herman, teman lamanya yang dulu juga seorang pedagang kaki lima. Bedanya, Herman sekarang sukses besar. Ia punya beberapa kios dan warung yang ramai pelanggan. Herman, Rudy sedikit terkejut melihat temannya. Herman tersenyum lebar. Hai Rud, lama nggak ketemu nih. Gimana kabarmu? Rudy tersenyum pahit. Ya begini Man, berjuang cari rezeki. Mereka duduk bersama di teras, sementara Siti masuk ke dalam untuk menyiapkan minuman. Herman memperhatikan gerobak bakso Rudy yang tampak usang. Kau jualan bakso sekarang? Iya, aku di PHK dari kantor, jadi ya coba usaha. Herman mengangguk-angguk. Bagus Rud, tapi gimana penjualannya? Laris kan? Pertanyaan itu seperti belati yang menusuk hati Rudy. Ia tertawa kecil dan getir. Nggak semudah yang kukira Man. Pelanggan masih sedikit, padahal aku udah coba berbagai cara. Herman terdiam sejenak. Ia lalu menatap Rudy dengan ekspresi serius. Aku punya solusi buat kau, Rud, katanya pelan. Rudy menatap temannya dengan harapan. Apa itu, Man? Herman mencondongkan tubuhnya sedikit. Suaranya lebih pelan, seakan tidak ingin ada orang lain yang mendengar. Aku dulu sama sepertimu. Jualan sepi, modal menipis, anak dan istri butuh biaya. Tapi, sekarang lihat aku. Herman melambaikan tangannya ke arah mobil, mewahnya yang mengkilap dan jam Rolex di pergelangan tangannya. Apa rahasianya, Man? Tanya Rudy dengan mata berbinar. Herman tersenyum tipis. Pesugihan. Sejenak, dunia terasa berhenti bagi Rudy. Kata itu bergema di kepalanya. Ia merasa jantungnya berdegup lebih kencang. Pesugihan? Rudy menelan ludah. Iya. Herman menepuk pundaknya. Tapi tenang, Rud. Ini bukan pesugihan yang pakai tumbal manusia. Hanya butuh hewan sebagai syaratnya. Rudy masih diam. Hatinya bergejolak. Dengar, Rud. Herman melanjutkan. Aku dulu juga takut. Tapi setelah aku jalani, hidupku berubah. Daganganku laris, uang datang deras. Kau hanya perlu melakukan ritual tiap Jumat Kliwon. Itu saja. Tapi ini syirik, Man, ucap Rudy. Herman tertawa kecil. Rud, di dunia ini nggak ada yang gratis. Orang kaya pun punya jalannya sendiri untuk sukses. Kau mau anakmu tetap bisa sekolah, kan? Mau istrimu hidup layak?
Ucapan itu menancap di hati Rudy. Ia teringat wajah Rizky yang menunduk malu ketika ditagih uang sekolah. Ia teringat Siti yang mengelap air mata saat menjual cincin pernikahannya. Tapi kalau aku menolak, gimana? Tanya Rudy pelan. Herman menghela napas, lalu menatap Rudy dalam-dalam. Kau akan terus hidup miskin, Ruth. Bakso yang kau jual nggak akan laku. Dan pada akhirnya, keluargamu akan menderita. Suasana menjadi sunyi, hanya terdengar suara angin yang berhembus pelan. Tapi, kalau aku terima, caranya gimana? Suara Rudy terdengar lirih, nyaris berbisik. Herman tersenyum. Ia merogoh sakunya dan mengeluarkan secari kertas berisi alamat. Malam Jumat nanti, aku antar kau ke seseorang. Dukun sakti, dialah yang membantuku dulu. Rudy menatap kertas itu dengan tangan, gemetar. Di satu sisi, ia ingin menolak. Tapi di sisi lain, godaan itu begitu kuat. Siti keluar dari dalam rumah, membawa 2 gelas teh hangat. Ia melihat suaminya yang tampak gelisah. Ada apa, Bang? Tanyanya curiga. Ah, nggak ada apa-apa, kata Rudy buru-buru. Herman menatap Siti sekilas, lalu berdiri. Ruth, pikirkan baik-baik. Jangan terlalu lama. Kesempatan nggak datang 2 kali. Hubungi aku kalau kamu sudah membuat keputusan. Setelah itu, Herman melangkah pergi, meninggalkan Rudy yang masih memegang kertas kecil itu. Malamnya, Rudy duduk di ruang tamu, termenung. Ia memandangi kertas berisi alamat dukun itu, lalu melirik ke arah kamar tempat Rizky dan Dava tidur lelap. Ia menghela napas panjang. Setelah beberapa saat, ia akhirnya memanggil Siti dan menceritakan semuanya. Siti langsung berubah pucat. Bang, kita nggak boleh melakukan ini. Tapi Sid, kita sudah di ujung tanduk. Kita butuh uang. Rizky butuh sekolah. Kau sendiri bilang tabungan kita hampir habis. Tapi ini pesugihan, Bang. Kita nggak tahu konsekuensinya. Rudy terdiam, ia tahu istrinya benar. Tapi ia juga tahu, jika keadaan ini terus berlanjut, mereka akan jatuh miskin lebih dalam. Siti menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca. Kalau ini benar-benar jalan terakhir, kita harus hati-hati. Jadi, kau setuju? Tanya Rudy pelan. Siti menunduk. Air matanya mengalir. Aku nggak tahu, Bang. Tapi aku juga nggak mau anak-anak kita menderita. Keputusan akhirnya dibuat. Rudy menghubungi Herman. Aku mau ikut, katanya dengan suara pelan tapi mantap. Herman tertawa kecil dari ujung telepon. Bagus, Ruth. Malam Jumat nanti, aku jemput kau. Rudy menutup telepon dengan tangan gemetar. Dalam hatinya, ia tahu bahwa keputusan ini akan mengubah hidupnya. Namun, ia tidak tahu seberapa mengerikan konsekuensi yang akan datang. Malam Jumat akhirnya tiba. Sejak sore, Rudy sudah merasa gelisah. Hatinya seperti terombang-ambing di antara keinginan untuk mendapatkan kesuksesan dan ketakutan akan konsekuensi yang tidak diketahuinya. Ia duduk di ruang tamu dengan tangan mengepal, menatap jam dinding yang berdetak lambat. Siti berdiri di ambang pintu kamar, memperhatikan suaminya dengan tatapan penuh kecemasan. Bang, aku masih merasa ini bukan jalan yang benar, ucap Siti, dengan suara pelan, hampir seperti bisikan. Rudy menghela napas panjang. Aku juga takut, Sid, tapi kita nggak punya pilihan lain. Kita bisa cari cara lain, Bang. Siti berusaha meyakinkan suaminya. Kita bisa coba jualan lebih giat, cari tempat yang lebih ramai, atau mungkin cari pekerjaan sampingan. Tapi berapa lama? Uang sekolah Rizky harus dibayar minggu depan. Tabungan kita habis. Rudy menatap istrinya dalam-dalam. Aku janji, aku bakal berhenti kalau ada sesuatu yang mencurigakan. Siti tak bisa berkata apa-apa lagi. Ia hanya bisa menatap suaminya dengan perasaan campur aduk. Tepat pukul 11 malam, suara ketukan pelan terdengar dari pintu depan.
Rudy terkejut, lalu segera beranjak membukanya. Di depan pintu, Herman berdiri dengan jaket hitam dan wajah serius. "Siap, Ruth?" tanyanya singkat. Rudy menelan ludah dan mengangguk pelan. Ia menoleh ke belakang, melihat Siti yang masih berdiri di ambang pintu dengan wajah cemas. "Aku pergi dulu," ucap Rudy. Siti menggigit bibirnya, matanya berkaca-kaca. Rudy melangkah keluar. Herman langsung membawanya ke mobil mewahnya, dan mereka melaju di tengah malam yang dingin. Herman membawa Rudy keluar dari kota, ke arah perbukitan yang gelap dan sepi. Jalan yang mereka lalui semakin sempit, dan di kiri kanannya hanya ada pepohonan tinggi yang bergerak tertiup angin malam. "Kita kemana, Man?" tanya Rudy dengan suara sedikit gemetar. "Ke tempat dukun yang akan membantumu," jawab Herman singkat. Perjalanan terasa semakin mencekam ketika mobil mereka mulai memasuki jalan sempit berbatu yang hanya bisa dilalui oleh satu mobil. Tak ada penerangan selain lampu mobil Herman. Udara terasa lebih dingin dan suara jangkrik serta burung malam terdengar nyaring. Setelah hampir 1 jam berkendara, mereka akhirnya tiba di sebuah rumah tua di tengah hutan. Rumah itu kecil, berdinding kayu tua yang terlihat lapuk, namun ada cahaya temaram dari dalamnya. "Ini tempatnya," kata Herman sambil memberhentikan mobilnya. Rudy menatap rumah itu dengan jantung berdegup kencang. Suasana di sekelilingnya begitu sunyi, seolah seperti di dunia lain. Ia bisa merasakan hawa aneh yang merayap di kulitnya. Mereka mengetuk pintu kayu tua itu, dan beberapa detik kemudian, pintu terbuka perlahan dengan suara berderit yang menyeramkan. Seorang pria tua berdiri di ambang pintu. Wajahnya keriput, matanya kecil dan tajam seperti mata burung hantu. Ia mengenakan jubah hitam yang panjang dengan kalung dari tulang-tulang kecil tergantung di lehernya. "Kalian sudah ditunggu," katanya dengan suara serak. Tanpa banyak bicara, ia memberi isyarat agar mereka masuk. Di dalam, rumah itu lebih menyeramkan daripada yang Rudy bayangkan. Dindingnya dipenuhi kain hitam dengan berbagai simbol aneh. Bau dupa menyengat memenuhi ruangan, bercampur dengan aroma amis yang membuat perut Rudy mual. Di tengah ruangan, ada meja kayu tua dengan beberapa mangkuk berisi darah dan sesajen lainnya. Dukun itu duduk bersila di atas tikar hitam dan menatap Rudy dengan tajam. "Jadi ini orangnya?" tanyanya kepada Herman. Herman mengangguk. "Iya, Ki. Dia ingin dagangannya laris." Dukun itu menyeringai, memperlihatkan giginya yang menguning. "Bagus, kau sudah siap menerima konsekuensinya." Rudy menelan ludah. "Aku hanya ingin jualanku laris." Dukun itu tertawa kecil. Semua orang yang datang ke sini ingin hal yang sama. Ia lalu menatap Rudy dalam-dalam. "Tapi kau harus tahu, jalan yang kau pilih ini tidak bisa dibatalkan." Rudy terdiam, dadanya semakin sesak. "Untuk awal, kau hanya perlu memberikan tumbal seekor kambing hitam dan ayam cemani setiap Jumat Kliwon," lanjut dukun itu. "Kau akan mendapatkan keuntungan berlipat dari daganganmu." Rudy menoleh ke Herman, meminta kepastian. Herman hanya mengangguk pelan, seolah meyakinkan bahwa ini adalah keputusan yang benar. "Baiklah, aku siap," kata Rudy dengan suara bergetar. Dukun itu tersenyum puas. Ia lalu bangkit dan mengambil sebuah mangkuk berisi cairan merah kehitaman. "Kita mulai ritualnya," ucap dukun itu. Dukun itu mematikan lampu di ruangan, membuat suasana semakin mencekam. Ia mulai melantunkan mantra dalam bahasa yang tidak dimengerti Rudy. Suaranya berat, berulang-ulang, semakin lama semakin cepat. Tiba-tiba, api di dupa yang terbakar berkobar lebih besar. Ruangan terasa bergetar halus. Suhu udara berubah drastis, menjadi lebih dingin. Rudy merasakan tubuhnya gemetar, napasnya memburu. Ia bisa merasakan sesuatu yang tidak terlihat mulai hadir di ruangan itu. Dukun itu kemudian mengambil pisau kecil dan memandang Rudy.
Berikan tanganmu. Rudy menatap pisau itu dengan ketakutan. Kau harus memberikan sedikit darahmu. Ini tanda ikatan dengan jin yang akan membantumu. Jantung Rudy berdegup semakin kencang. Tapi ia tahu, ia sudah terlalu jauh untuk mundur. Dengan tangan gemetar, ia mengulurkan tangannya. Dukun itu menggoreskan pisau ke telapak tangan Rudy, membuat darah segar mengalir ke dalam mangkuk. Saat darahnya bercampur dengan cairan dalam mangkuk itu, tiba-tiba suara mengerikan terdengar dari pojok ruangan, seperti bisikan dari dunia lain. Dukun itu menutup matanya dan tersenyum. Mereka telah menerimamu. Rudy merasa tubuhnya melemas. Ia tidak tahu apakah ini keputusan yang benar, tapi yang pasti, ia baru saja melangkah ke dalam kegelapan yang tidak akan bisa ia hindari lagi. Rudy pulang dari rumah dukun dengan hati yang masih berdegup kencang. Ia duduk di belakang Herman, mobilnya melaju membelah jalanan sepi yang dikelilingi pepohonan gelap. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya, atau mungkin itu hanya perasaannya saja. Sepanjang perjalanan, pikirannya masih dipenuhi suara bisikan yang tadi terdengar saat ritual berlangsung. Kata-kata yang tidak ia mengerti itu terus berulang di kepalanya, seolah ada sesuatu yang menanamkan mantra dalam pikirannya. Sesampainya di rumah, ia turun dari mobil dengan tubuh sedikit limbung. "Kau baik-baik saja?" tanya Herman sambil menepuk pundaknya. Rudy hanya mengangguk, walau wajahnya masih sedikit pucat. "Sebaiknya kau segera istirahat. Besok pagi, kau akan mulai merasakan hasilnya," ujar Herman dengan senyum penuh arti. Rudy menatap temannya itu sesaat sebelum masuk ke rumah tanpa berkata apa-apa. Siti masih terjaga ketika Rudy masuk ke kamar. Ia langsung bangkit dari duduknya, wajahnya penuh kekhawatiran. "Bagaimana, Bang?" tanyanya dengan suara pelan namun tegang. Rudy menatap istrinya tanpa menjawab. Ia hanya berjalan menuju tempat tidur dan duduk di tepinya. Wajahnya masih diselimuti kegelisahan. "Kau baik-baik saja?" Siti mendekatinya, menggenggam tangannya yang dingin. Rudy akhirnya membuka mulut. "Aku sudah melakukan ritualnya." Siti menelan ludah. "Apa yang terjadi?" "Aku harus memberi tumbal setiap Jumat Kliwon," kata Rudy lirih. "Kambing hitam dan ayam cemani." Mata Siti membesar. Ia menutup mulutnya dengan tangan, menahan teriakannya sendiri. "Kita tidak bisa mundur," suaranya bergetar. Rudy menggeleng pelan. Sudah terlambat. Siti terdiam, matanya mulai berkaca-kaca. Ia tahu ini adalah keputusan yang salah, tetapi sekarang mereka sudah masuk ke dalam permainan yang tidak bisa dihentikan. Keesokan harinya, sesuatu yang aneh terjadi. Biasanya Rudy membutuhkan waktu hampir seharian untuk menghabiskan setengah dari dagangannya. Namun pagi itu, belum sampai tengah hari, gerobak baksonya sudah kosong. Pelanggan terus berdatangan, bahkan orang-orang yang sebelumnya tidak pernah membeli baksonya kini ikut mengantri. Beberapa orang terlihat seperti orang biasa, tapi ada juga yang memiliki tatapan kosong dan ekspresi yang sulit dijelaskan. Ada seorang ibu-ibu yang setelah memakan bakso buatan Rudy, langsung tersenyum puas dan membeli lagi dalam jumlah banyak. "Baksonya enak sekali, Mas. Rasanya berbeda dari yang lain," katanya dengan antusias. Rudy hanya tersenyum tipis. Ia sendiri merasa ada yang aneh dengan dagangannya hari itu. Saat ia membuat bakso pagi tadi, ia merasa daging yang ia gunakan lebih lembut dan kenyal dari biasanya, seolah ada sesuatu yang berubah dalam bahan-bahan yang ia gunakan. Namun, ia mengabaikan perasaan itu dan terus melayani pembeli. Siang itu, saat ia pulang ke rumah, ia membawa uang lebih banyak dari yang pernah ia dapatkan sebelumnya. Siti yang melihatnya langsung tercengang. "Sebanyak ini?" Rudy tersenyum dan mengangguk gembira. "Aku juga tidak tahu bagaimana, tapi dagangan laris manis." Siti menggigit bibirnya. Ia tahu ini bukan kebetulan, tapi ia memilih untuk tidak berkomentar. Malam itu, Rudy tidur lebih awal karena kelelahan. Namun, ia terbangun di tengah malam dengan napas tersengal.
Dalam mimpinya, ia berada di dapurnya sendiri, tetapi suasananya sangat berbeda. Udara terasa dingin dan pengap, bau anyir menyengat hidungnya. Ia melihat dirinya sedang menggiling daging, tetapi saat ia melihat lebih dekat, daging itu bukan daging biasa. Itu adalah daging manusia. Ia terlonjak mundur, tetapi tangannya terus bergerak sendiri, mencetak adonan bakso dari daging tersebut. Tiba-tiba, ia melihat bayangan hitam berdiri di sudut ruangan. Bayangan itu tinggi dan memiliki mata merah menyala. Kau sudah menerima bagianku. Ini baru permulaan. Suara berat bergema di kepalanya. Rudy ingin berteriak, tetapi tubuhnya membeku. Ia terbangun dengan keringat dingin, dadanya naik turun dengan cepat. Ia menoleh ke samping, Siti masih tertidur pulas. Ia memegang kepalanya yang terasa pening. Apa yang barusan ia lihat, apakah itu hanya mimpi, atau ada sesuatu yang benar-benar terjadi? Ia berjalan ke dapur dan menyalakan lampu. Daging bakso yang ia siapkan untuk esok hari masih ada di meja. Ia menatapnya dengan perasaan ngeri yang tidak bisa dijelaskan. Namun, ketika ia mencoba membuang pikiran buruknya, sesuatu dalam dirinya berkata, "Teruslah berjualan dan lihat seberapa jauh kau bisa pergi." Rudy menelan ludah. Ia sudah membuka pintu yang tidak bisa ditutup lagi. Malam itu, setelah mimpi buruknya, Rudy tidak bisa tidur. Ia hanya duduk di ruang tamu, menatap kosong ke arah dinding yang terasa semakin gelap dan menyesakkan. Perasaan aneh masih menggelayut di dadanya. Pikirannya kembali ke dagangan baksonya tadi siang. Kenapa bisa tiba-tiba laris? Kenapa semua orang begitu tergila-gila dengan rasanya? Dan yang paling menakutkan, apakah benar ada sesuatu yang berbeda dalam daging bakso yang ia buat? Ia menoleh ke dapur. Daging yang ia beli dari pasar masih ada di sana. Tetapi mengapa dalam mimpinya ia melihat dirinya menggiling daging manusia? Rudy menggeleng kuat. Itu cuma mimpi, hanya mimpi buruk. Gumamnya meyakinkan diri sendiri. Namun, bayangan sosok bermata merah dalam mimpi itu masih menghantui pikirannya. Beberapa hari setelah ritual pesugihan, dagangan Rudy terus mengalami peningkatan. Pelanggannya bertambah pesat, dan mereka selalu kembali dengan ekspresi yang aneh, mata berbinar penuh ketagihan. "Mas Rudy, saya sudah coba banyak bakso, tapi bakso sampean ini lain rasanya, bikin nagih," ujar seorang pelanggan dengan suara penuh gairah. Pelanggan lainnya mengangguk setuju. "Saya makan satu porsi, tapi rasanya pengen tambah terus." Rudy tersenyum, tapi dalam hatinya mulai muncul kegelisahan. Malam itu, ketika ia menghitung hasil penjualannya, jumlahnya lebih dari 2 kali lipat biasanya. "Bang, ini benar-benar karena pesugihan itu ya?" tanya Siti sambil menatap tumpukan uang di atas meja. Rudy menelan ludah. "Aku juga tidak tahu, tapi ini nyata." Siti menggenggam tangannya erat. "Kita harus tetap waspada, Bang. Jangan sampai ini jadi bumerang." Rudy mengangguk, tetapi jauh di dalam hatinya. Ia tahu bahwa perjanjian dengan iblis bukanlah sesuatu yang bisa ditawar. Tibalah hari yang ditakuti, Jumat Kliwon pertama sejak ritual dilakukan. Sejak pagi, Rudy sudah merasa gelisah. Ada perasaan mencekam yang menggelayuti rumahnya. Saat matahari mulai terbenam, ia mengeluarkan seekor kambing hitam dan ayam yang sudah ia beli sebelumnya. Suara embikan kambing terdengar memilukan, seakan tahu ajalnya sudah dekat. Ia membawa kedua hewan itu ke belakang rumah, di mana Herman sudah menunggunya. "Jangan ragu, ini bagian dari kesepakatan," kata Herman sambil menyerahkan pisau besar yang tajam dan berkilat di bawah cahaya lampu. Rudy mengambil pisau itu dengan tangan gemetar. Ia menatap mata kambing hitam itu, mata yang seolah memohon belas kasihan. Tetapi ia tidak bisa mundur. Dengan satu tarikan napas, ia menyembelih kambing itu. Disusul ayam cemani. Darah mengalir deras,
membasahi tanah. Saat darah mengenai tanah, angin malam tiba-tiba bertiup lebih kencang, seolah ada sesuatu yang datang atau bangkit. Di kejauhan, Rudy bisa mendengar bisikan halus. Tumbal diterima, ia merasa udara di sekitarnya semakin dingin. Dari sudut matanya, ia melihat sesuatu bergerak di bayangan pepohonan. Namun, ketika ia menoleh tidak ada siapa-siapa. Herman menepuk bahunya. Sudah selesai, sekarang pulanglah. Dengan tangan yang masih berlumuran darah, Rudy hanya mengangguk. Sejak malam itu, Rudy mulai merasakan perubahan. Baksonya semakin laris. Bahkan dalam beberapa hari, ia sudah bisa membeli gerobak baru dan menyewa tempat untuk warung yang lebih besar. Namun, ada hal yang lebih mengerikan. Ia mulai mengalami mimpi buruk setiap malam. Ia selalu bermimpi dirinya berdiri di tengah hutan gelap, dikelilingi suara tawa yang tidak terlihat wujudnya. Kadang ia melihat bayangan tinggi dengan mata merah yang terus mengamatinya dari kegelapan. Namun, puncaknya terjadi pada suatu malam. Ia terbangun dengan keringat bercucuran. Ia merasa haus dan berjalan menuju dapur untuk minum. Ketika ia menyalakan lampu, ia pun nyaris menjerit. Di meja dapurnya, ada segumpal daging mentah berwarna merah tua. Ia tidak ingat pernah membeli daging itu. Dengan tangan gemetar, ia mendekat dan menyentuhnya. Tiba-tiba, suara berat terdengar di kepalanya. Gunakan daging ini untuk bakso. Rudy terhuyung ke belakang, napasnya tercekat. Dari ujung ruangan, bayangan hitam besar muncul. Matanya merah menyala, menatapnya dengan tatapan penuh tuntutan. Tumbal pertama sudah diberikan. Tapi ingat, perjanjian ini tidak akan berhenti sampai di sini. Rudy merasa tubuhnya lemas. Ia ingin berteriak, tapi tidak ada suara yang keluar. Iblis itu menyeringai. Nantikan tumbal berikutnya. Seketika, bayangan itu menghilang. Namun, di dapur, daging itu masih ada. Dan kali ini, baunya lebih menyengat, bau anyir yang bukan dari daging biasa. Malam itu menjadi awal dari teror yang sebenarnya. Sejak melihat gumpalan daging misterius di dapurnya, Rudy tidak bisa tidur. Dadanya sesak, pikirannya dipenuhi pertanyaan yang tidak ingin ia jawab. Dari mana daging itu berasal? Apakah benar itu bukan daging hewan biasa? Tapi yang lebih menakutkan adalah suara yang berbisik di kepalanya. Tumbal berikutnya, manusia. Kata-kata itu bergema dalam pikirannya, menjerat akalnya dalam ketakutan yang tak berujung. Di kamar, Siti melihat suaminya duduk di sudut ruangan. Tubuhnya gemetar seperti orang kesurupan. "Kamu kenapa?" Siti mendekat, mengguncang bahu Rudy. Rudy mendongak, matanya merah. Bukan karena marah, tapi penuh ketakutan. Bibirnya bergetar, seakan ingin mengatakan sesuatu, tapi tertahan. Ada yang datang tadi malam, dia bilang. Aku harus. Rudy tidak sanggup melanjutkan. Siti menggenggam tangan suaminya erat. Bang, apa yang kamu lihat? Apa ada yang datang ke sini? Rudy menggeleng lemah. Dia bukan manusia. Siti mengernyit. Jangan bilang kalau dia minta tumbal manusia. Suara Rudy lirih, hampir seperti bisikan. Mata Siti membesar. Ia menutup mulutnya dengan tangan gemetar. Tidak mungkin, aku juga tidak mau percaya, tapi dia datang ke sini. Aku melihatnya, aku mendengar suaranya. Rudy menunduk. Air mata menetes di pipinya. Siti mundur perlahan. Tubuhnya mulai gemetar. Kita harus menghentikan ini, Bang. Kita harus keluar dari pesugihan ini. Kita tidak bisa keluar, Rudy membentak. Suaranya serak dan penuh keputusasaan. Dukun itu bilang, perjanjiannya sudah terikat, kita tidak bisa mundur. Siti menangis. Jadi kita harus menyerahkan nyawa manusia? Bang, ini gila. Rudy tidak menjawab. Ia hanya menatap lantai dengan tatapan kosong. Di dalam hatinya, ia tahu satu hal.
sesuatu yang lebih mengerikan akan datang jika ia tidak memenuhi permintaan iblis itu. Keesokan harinya, berita mengejutkan datang dari warga sekitar. Salah satu pelanggannya, Pak Darman, seorang pria tua yang sering makan baksonya, ditemukan meninggal dunia di rumahnya. Tubuh Pak Darman ditemukan dalam keadaan mengerikan. Wajahnya membiru, matanya melotot seolah melihat sesuatu yang sangat menakutkan sebelum ajal menjemputnya. Lidahnya menjulur keluar, dan tubuhnya membeku dalam posisi yang aneh, seperti sedang mencoba meraih sesuatu di udara. Rudy merinding saat mendengar cerita itu dari para tetangga. Kasihan Pak Darman, dia sehat-sehat saja kemarin. Kenapa tiba-tiba meninggal begitu? Katanya, sebelum meninggal, dia sempat bilang kalau dia mimpi buruk terus-menerus. Katanya ada bayangan hitam yang mendatanginya setiap malam. Seram sekali. Rudy diam. Tangannya gemetar. Ia tahu ini bukan kebetulan. Apakah ini tumbal yang dimaksud? Apakah iblis itu telah mengambil korban pertamanya? Malam itu, saat Rudy sedang menutup warungnya, angin dingin berhembus kencang. Ia merinding, merasa ada yang memperhatikannya. Saat ia menoleh ke belakang, matanya membelalak. Di pojokan, berdiri sosok tinggi dengan tubuh berselubung bayangan hitam. Matanya merah menyala, menatapnya tajam. Sosok itu mendekat tanpa suara. Kemudian suara itu bergema di kepalanya. Tumbal pertama telah kutagih, tapi ini belum selesai. Tiba-tiba, tubuh Rudy terasa berat, seolah ada tangan tak kasat mata yang menekannya ke tanah. Napasnya memburu, keringat dingin membasahi tubuhnya. Tumbal berikutnya akan lebih besar, lebih berharga bagimu. Rudy memejamkan mata, berusaha mengusir suara itu. Ketika ia membuka matanya, sosok itu sudah menghilang. Tapi ia tahu, ini belum berakhir. Malam itu, mimpi buruk kembali menghantuinya. Ia berada di dapurnya sendiri, menggiling daging seperti biasa. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Daging di atas meja bukan daging sapi. Itu adalah potongan tangan manusia. Darah mengucur dari meja menetes ke lantai. Ia ingin berhenti, ingin berteriak, tapi tubuhnya bergerak sendiri. Tangannya menggiling daging itu, mencampurnya dengan bumbu, mencetaknya menjadi bulatan-bulatan bakso. Di seberang meja, ada seseorang yang duduk menatapnya. Sosok itu perlahan tersenyum. Itu anak bungsunya. Bayu menatapnya dengan mata kosong, tubuhnya pucat, bibirnya membiru. Kemudian dari belakang sosok tinggi bermata merah muncul. Tumbal berikutnya, anakmu. Rudy terbangun dengan teriakan panjang. Tubuhnya basah kuyup oleh keringat. Di sebelahnya Siti juga terbangun. Bang, kamu kenapa? Ia hanya menatap ke arah pintu kamar. Bayu berdiri di sana, mengusap matanya dengan wajah mengantuk. Ayah, kenapa teriak? Jantung Rudy mencelos. Di dalam kepalanya, suara iblis itu kembali terdengar. Jumat Kliwon berikutnya. Serahkan dia atau kau yang akan kuambil. Malam itu, Rudy duduk di ruang tengah, matanya kosong menatap lantai. Di belakangnya, Siti menggenggam tangannya erat. Tubuhnya bergetar hebat. Bayu, anak bungsu mereka yang baru berusia 6 tahun, tertidur lelap di kamar. Rudy tidak bisa mengalihkan pikirannya dari suara yang terus bergema di kepalanya. Jumat Kliwon berikutnya, serahkan dia atau kau yang akan kuambil. Tenggat waktu semakin dekat. Sejak mimpi mengerikan itu, Rudy tidak bisa lagi makan atau tidur dengan tenang. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan iblis bermata merah itu selalu muncul. Di warung baksonya, ia mulai kehilangan fokus. Saat menggiling daging, tangannya gemetar. Setiap bola bakso yang ia buat terasa seperti gumpalan darah. Setiap mangkuk yang ia sajikan seolah dipenuhi daging manusia. Pelanggannya tetap ramai. Mereka memuji rasa baksonya, tapi di telinganya, pujian itu terdengar seperti ejekan. Enak sekali Pak Rudy, dagingnya lembut, bumbunya pas. Resep rahasia ya Pak?
Rudy ingin muntah mendengar semua pujian itu. Hari itu, saat ia kembali ke rumah, ia melihat Bayu sedang bermain di halaman. Anak itu tertawa riang, berlari kecil dengan boneka kesayangannya. Suara tawa Bayu terasa seperti belati yang menghujam hatinya. Dalam waktu 4 hari, anak itu harus ia serahkan sebagai tumbal, atau iblis itu akan menjemputnya sendiri. Rudy tidak bisa tinggal diam. Ia harus mencari jalan keluar. Malam itu, setelah memastikan Siti dan anak-anaknya tidur, ia pergi ke rumah dukun yang dulu membantunya melakukan ritual pesugihan. Pohon-pohon besar mengelilinginya, menciptakan suasana suram dan mencekam. Setibanya di sana, Rudy mengetuk pintu. Suara kayu berderak terdengar dari dalam. Beberapa saat kemudian, pintu terbuka, menampilkan wajah seorang pria tua berjanggut putih. Matanya tajam, seolah bisa melihat langsung ke dalam jiwa seseorang. "Kau datang lagi?" Suara dukun itu berat penuh arti. Rudy menelan ludah. "Saya ingin keluar dari perjanjian ini." Dukun itu tidak terkejut, seakan ia sudah tahu permintaan Rudy. "Kau terlambat," katanya pelan. "Perjanjian sudah mengikatmu. Iblis tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja." Rudy menggeleng putus asa. "Tolong, pasti ada cara." Dukun itu menghela napas panjang, lalu masuk ke dalam rumah, memberi isyarat agar Rudy mengikutinya. Di dalam, ruangan penuh dengan dupa dan aroma rempah-rempah. Cahaya redup dari lampu minyak membuat bayangan-bayangan aneh bergerak di dinding. Dukun itu duduk bersila, lalu menatap Rudy tajam. "Aku hanya bisa memberi satu jalan, tapi risikonya besar," katanya. Rudy langsung mendekat. "Kau harus mengorbankan diri sendiri." Jantung Rudy berdegup kencang. Dukun itu melanjutkan, "Jika kau mati sebelum Jumat Kliwon tiba, maka perjanjian akan batal. Nyawa anakmu akan selamat, tapi arwahmu akan menjadi milik iblis untuk selamanya." Rudy terdiam. Apakah ia sanggup mengorbankan nyawanya sendiri demi anaknya? Saat Rudy kembali ke rumah, pikirannya masih kalut. Di ruang tengah, Siti sudah menunggunya. Wajah istrinya terlihat pucat dan cemas. "Kamu pergi ke rumah dukun itu ya?" tanyanya dengan suara gemetar. Rudy tidak bisa menyembunyikannya lagi. Ia mengangguk. Siti menatapnya lekat-lekat, lalu air mata mengalir di pipinya. "Kita sudah salah besar." Rudy menggenggam tangan istrinya. "Aku tahu, tapi kita masih bisa menyelamatkan anak kita." Siti menggeleng, napasnya memburu. "Tidak bisa, Bang. Iblis itu datang ke dalam mimpi aku juga." Rudy terkejut. Apa yang dia katakan? Siti terisak. Dia bilang kalau kita mencoba melawan, dia akan mengambil semuanya. Bukan cuma Bayu, tapi kita semua, termasuk Rizky. Darah Rudy berdesir. Jadi bukan hanya Bayu yang dalam bahaya, tapi seluruh keluarganya. Malam Jumat Kliwon yang mencekam malam yang ditakuti akhirnya tiba. Di rumah, Rudy dan Siti duduk di ruang tengah, menggenggam tangan. Satu sama lain, mereka telah mengunci semua pintu dan jendela, berharap bisa melindungi anak-anak mereka dari teror yang akan datang. Tapi mereka tahu, itu tidak akan cukup. Tepat pukul jam 12 malam, angin berhembus kencang di luar rumah, membuat suara gemerisik yang menyeramkan. Tiba-tiba, lampu rumah berkedip-kedip. Langkah kaki terdengar dari luar rumah. Siti memegang lengan Rudy erat-erat. "Bang, dia datang." Pintu rumah tiba-tiba terbuka sendiri. Angin dingin masuk, membawa aroma anyir yang menusuk hidung. Di ambang pintu, sosok itu berdiri, tinggi, berselubung bayangan hitam. Matanya merah menyala, menatap langsung ke arah mereka. Di belakangnya, ada bayangan-bayangan lain, lebih kecil, lebih banyak. Suara serak terdengar. "Waktumu sudah habis." Rudy berdiri, melindungi istrinya yang menangis ketakutan. "Ambil aku."
Rudy berteriak. "Jangan ambil anakku," iblis itu tersenyum. "Aku tidak pernah memberi pilihan." Tiba-tiba, tubuh Rudy terasa berat. Tangannya mencakar udara, mulutnya terbuka, tapi tidak ada suara yang keluar. Siti menjerit. Rudy merasakan tubuhnya diangkat, lalu dibanting dengan keras ke lantai. Tulang-tulangnya terasa remuk. Bayu muncul di pintu kamarnya, menangis ketakutan. Iblis itu bergerak cepat. Dalam hitungan detik, ia sudah ada di hadapan Bayu. Rudy mencoba bangkit, tapi tubuhnya lumpuh. Ia hanya bisa melihat saat tangan iblis itu terulur ke arah anaknya. Tiba-tiba, sebuah kekuatan tak terlihat menghantam seluruh rumah. Jeritan menggema di udara, lantai bergetar, dinding-dinding retak, semua menjadi gelap. Keesokan paginya, warga menemukan rumah Rudy dalam keadaan hancur. Tidak ada satupun yang selamat. Rudy, Siti, Bayu, dan Rizky, semuanya lenyap, tidak ada jenazah, tidak ada jejak darah. Hanya puing-puing rumah yang terbakar hangus dengan bau anyir yang masih menyengat. Dan sejak saat itu, setiap malam Jumat Kliwon, warga mengaku sering mendengar suara langkah kaki di sekitar bekas rumah itu. Suara bakso yang digiling, dan bisikan yang menyeramkan.